dan saya sering titik beratkan di pengajian kita teman-teman, jangan pernah mengatakan dalam diri kita, apalagi ini dibisikkan oleh syaitan dan kita iakan, kan itu cuman sunnah. Kenapa akhi dan ukhti tidak puasa Senin Kamis? Kan cuma sunnah. Kenapa enggak sholat malam? Kenapa enggak sholat duha? Kenapa enggak rutinkan tilawah Al-Quran? Kenapa enggak zikir pagi petang? Kenapa enggak sedekah? Kenapa enggak ini dan itu? Oh, kan cuma sunnah. Nah ini masalah ini. Karena akhirnya, karena dia anggap itu sunnah remeh bagi dia, tanda kutip di sini, maka dia tidak kerjakan. Pertanyaan sederhana, kenapa kita masih belum mau puasa Senin Kamis? Kenapa enggak puasa Yaumul Bid? Kenapa? Apa masalahnya? Mati karena tidak puasa. Nah ini contohnya. Jadi harusnya kita paham ini. Dan kalau bukan kita pribadi yang mengubah itu teman-teman, maka tidak akan pernah bisa. Kalau bukan antum yang mulai memaksakan diri untuk puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa 9 hari awal bulan Zulhijjah, puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, gitu kan? Atau misalnya mulai sholat malam jam sekian bangun setiap malam dipaksakan. Atau setiap hari baca berapa ayat Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa. Banyak orang menghayal gitu ya. Kenapa antum belum sholat di masjid? Kenapa antum belum jaga sholat sunnah rawatib? Kenapa antum tidak sedekah? Iya ya, cuma iya ya. Jadi harapan dia apa? Orang lain datang memegang tangan dia, memaksakan dia ibadah itu nggak mungkin. Harus dia sendiri. Makanya Allah SWT turunkan firman-Nya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita berusaha dekatkan diri kepada Allah dengan cara memaksakannya, sebagaimana Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Kalau kita tidak buat itu, maka kita akan terus terlalaikan. Dan syaitan tidak ingin buku amal kita tercatat. Nah tujuan hadir majelis ilmu seperti ini teman-teman justru untuk menghidupkan girah itu. Rasa keinginan dan cemburu terhadap ibadah yang luput itu. Kenapa saya tidak kerjakan? Kenapa saya telat? Kenapa saya kurang? Itu harus kita hidupkan. Dengan cara kita merasa kehilangan ibadah tersebut. Ingat ikhwas akhwat sekalian. Ini perlu saya nasihati diri saya dulu baru antum. Setiap peluang ibadah sekali luput, maka akan luput selamanya dari buku amal kita. Contoh misal, subuh tadi ada orang tidak sholat subuh di masjid. Anggaplah dia punya uzur, ketiduran misalnya. Kita tidak bicara orang yang sengaja tinggalkan ya. Orang punya uzur, tidur. Baik, mungkin karena dia begadang, dia tidak bunyiin jam bekernya atau apalah alarmnya, lalu dia ketiduran. Dia berdosa nggak berdosa? Karena dia punya uzur, tidur ya. Tapi kira-kira bisa nggak kita samakan dia dengan orang yang bangun, maksain diri, dia ke masjid sholat subuh? Pasti beda. Gitu kan? Tidak mungkin sama. Karena ada amal yang luput dari dia. Dan ini subhanallah akan dicatat sampai hari kiamat nanti. Kalau subuh, hari Sabtu, hari ini, tadi si fulan nggak sholat subuh berjamaah di masjid. Dan tidak bisa kita perbaikin. Tidak usah bicara itu, terlalu jauh itu. Kalau kita masbuk 1 rakaat, tadi misalnya kita sholat duhur, ada orang masbuk 1 rakaat. Imam sudah ruku, Allahu Akbar, dia datang. Allahu Akbar, dia sempat ruku. Atau dia tidak sempat ruku. Dapat i'tidal, sami Allah itu masbuk 1 rakaat. Maka tidak bisa kita samakan pahalanya antara dia sama orang yang ikut dari takbiratul ihram pertama imam. Lalu dari mana masalahnya? Ya kita harus perbaikin. Mulai sekarang, sebelum azan sudah wudhu, sudah di masjid. Itu yang benar. Supaya nggak ketinggalan. Karena kita nggak ada udzur hari kiamat mengatakan, ya Allah, saya sudah coba azan, saya wudhu. Allah akan bilang sama dia, lalu kenapa kau nggak wudhu sebelumnya? Hilanglah peluang ibadah itu dan tidak bisa kita perbaikin. Sulit sekali. Jadi kalau sekali lagi kalau ada orang yang sempat mengerjakan ibadah A dan dia si A mengerjakan ibadah yang kita juga kerjakan, kita ini si B misalnya mengerjakan, tapi dia lebih awal mengerjakannya, lebih bagus kualitasnya, itu akan pasti lebih baik daripada kita. Gak mungkin tidak. Oleh karena itu peluang ibadah teman-teman tidak bisa terulang. Jangan sia-siakan. Beda dengan dosa. Kalau dosa kita berbuat sekarang ini, atau 10 tahun, 20 tahun kita buat dosa, tahun ke-21 kita tobat dibersihkan. Oke, kita tidak ada hisab hari kiamat. Tapi luput dari pahala. Yang harusnya kita bisa dapat derajat tinggi di surga. Antum mau bedakan derajat antum sama teman antum di surga. Hari ini antum bisa bedain. Hari ini antum jadikan bahan muhasabah. Nanti malam antum sebenarnya antum muhasabah. Cari teman terdekat antum siapa. Bandingkan ibadah antum sama dia. Bandingkan saja. Oh tadi sama-sama sholat subuh di masjid. Oke. Terus di antara 2 orang siapa yang duduk sampai syuruk. Misalnya teman antum duduk, antum tidak. Dia sudah lebih tuh. Pasti kan. Zikir pagi sama-sama oke. Mungkin sholat duha. Antum cuma 2 rakaat, mungkin dia 4 rakaat. Mungkin sholat duhur.
Dia lebih dulu ke masjid, dia sholat qobliyah, kita nggak sempat sholat qobliyah misalnya, kena telat. Misal contoh. Atau sama-sama qobliyah tapi dia sempat berdoa, kena lebih dulu ke masjid antara azan dan iqamah mustajab, kita tidak sempat berdoa. Sudah beda lagi. Seharian itu bisa banyak sekali derajat yang berbeda. Dan ini tidak bisa diperbaiki. Ini perlu tidak bisa diperbaiki, ikhwan akhwat sekalian. Merasa rugilah kalau kita kehilangan satu kesempatan ibadah walaupun sunnah. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dan perhitungan dengan satu ibadah. Karena itu mahal sekali. Orang kalau meninggal, ikhwan akhwat sekalian, berharap kembali ke dunia, sujud sekali lalu mati. Karena pentingnya sama satu sujud itu. Berapa kali sujud yang kita lewatkan? Bisa sholat sunnah tapi kita tidak lakukan, gitu kan? Berapa kali kesempatan sedekah kita lewatkan, kotak amal masjid, ajakan dari yayasan, teman-teman kita kirim di grup, apalah segala macam. Sudahlah, kita anggap remeh semuanya. Nah ini hati-hati. Allah menyebutkan tentang masalah ini dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 18, ayat 48 maaf. Potongan ayat sebenarnya. Tapi ini ulama jadikan sebagai ayat motivasi terkuat dalam masalah orang mukmin harus segera mengerjakan amal-amal soleh. Dan berlumba-lumba, bersaing. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlumba-lumbalah dalam mengejar kebaikan-kebaikan tersebut. Ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ingat riwayat Bukhari? Waktu Umar mengatakan, waktu Nabi SAW panggil, ayo sekarang kita berjihad. Tapi sebelum pasukan, kumpulkan harta dulu. Umar begitu dengar, Umar bawa setengah hartanya ke masjid lalu mengatakan, hari